Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ariel Pradana dengan NIM 230503010, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Andriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini akan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah ini dengan judul Optimasi Penjadwalan Produksi dengan Metode Penjadwalan Single Mesin pada UD Srijati Furnitur untuk meminimalkan waktu produksi. Selanjutnya, kita masuk kepada pendahuluan yaitu latar belakang. Dalam dunia industri, efisiensi produksi menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. UD Srijati Furnitur sebagai salah satu entitas dalam industri manufaktur menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan proses produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Salah satu aspek penting dalam proses produksi adalah penjadwalan, yang berperan dalam menentukan urutan dan waktu pelaksanaan setiap kegiatan produksi. Penjadwalan merupakan proses pengaturan jadwal dalam pengolahan sebuah proyek atau kegiatan. Tujuan dari penjadwalan yaitu mengurangi keterlambatan dalam memenuhi batas waktu yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Berikut merupakan hasil data empiris yang sudah saya lakukan langsung di UD Srijati. Job pertama yaitu 6 buah kursi, waktu proses pengerjaannya itu 8 hari, due date yang diberikan oleh pelanggan itu 30 hari. Yang kedua ada satu meja makan, waktu prosesnya 15 hari, due date-nya 20 hari. Yang ketiga ada 6 kusen jendela, waktu prosesnya 3 hari, due date-nya 18 hari. Yang keempat ada 3 jendela dengan waktu proses 6 hari, due date yang diberikan 26 hari. Yang kelima ada 2 kusen pintu, waktu prosesnya 3 hari, due date yang diberikan 18 hari. Yang keenam ada 3 pintu, due date yang diberi waktu proses pengerjaannya 14 hari, due date yang diberikan 32 hari. Yang ketujuh itu ada 4 kursi, waktu prosesnya 5 hari, due date yang diberikan pelanggan itu 14 hari. Yang kedelapan ada 2 meja, waktu prosesnya 16 hari, due date yang diberikan 28 hari. Yang kesembilan ada 8 kursi, waktu prosesnya 10 hari, due date-nya 10 hari. Yang ke-10 itu ada 3 kursi, waktu proses yang dilakukan itu 2 hari, due date yang diberikan pelanggan 20 hari. Selanjutnya, adapun landasan teori pada penelitian saya ini yang pertama itu produksi. Produksi merupakan aktivitas mengubah input dari bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi output, barang atau jasa, yang memiliki nilai tambah. Kegiatan ini mencakup proses transformasi bahan baku menjadi produk akhir, serta aktivitas pendukung lainnya seperti perencanaan, pengendalian kualitas, dan distribusi. Produksi merupakan salah satu aspek yang mungkin mempengaruhi seberapa baik suatu bisnis beroperasi. Selanjutnya yaitu materi penjadwalan. Penjadwalan adalah pengurutan pengerjaan produk secara menyeluruh yang dikerjakan pada beberapa buah mesin. Dengan demikian, masalah sequencing senantiasa melibatkan pengerjaan sejumlah komponen yang sering disebut dengan istilah job. Job sendiri masih merupakan komposisi dari sejumlah elemen-elemen dasar yang disebut aktivitas atau operasi. Selanjutnya itu ada metode penjadwalan pada single mesin. Yang pertama ada shortest processing time, disingkat dengan SPT. Yang kedua wait shortest processing time, WSPT. Yang ketiga ada earliest due date, EDD. Yang keempat ada algoritma Hodgson. Yang kelima ada Wilkerson-Irwin. Dan yang keenam ada metode Slack.
Selanjutnya memasuki metodologi penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama ada penjenis penelitiannya yaitu penulis menyimpulkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu tempat penelitian, di mana penelitian yang dilakukan pada sebuah mebel kayu Srijati Furnitur yang berlokasi di Gampong Merandeh, Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang sudah beroperasi sejak tahun 2016. Yang ketiga, ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya ambil yaitu adapun variabel independennya yaitu penjadwalan single mesin. Sedangkan variabel dependennya itu rata-rata keterlambatan waktu produksi. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Pada penjadwalan single mesin menggunakan beberapa metode seperti SPT, WSPT, EDD, algoritma Hodgson, Wilkerson-Irwin, dan metode Slack. Selanjutnya adapun langkah-langkah penelitiannya yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan masalahnya, kemudian studi pustaka, lalu observasi langsung, pengumpulan data. Yang selanjutnya pengolahan data menggunakan metode penjadwalan single mesin. Tujuannya tujuannya untuk menghitung parameter evaluasi, max span, total flow time, tardiness, lateness, dan efisiensi mesin. Selanjutnya itu pembahasan dan hasil pengolahan data, lalu kesimpulan dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya membuka sesi tanya jawab. Baik, saya Najwa Mariani ingin bertanya kepada Ariel Pardana. Jadi pada penelitian Ariel, Ariel kan membahas tentang penjadwalan pada suatu perusahaan. Nah, jadi apa dampaknya jika suatu perusahaan tidak melakukan penjadwalan? Baik, terima kasih Najwa Mariani atas pertanyaan. Saya akan menjawabnya. Dampak ketika perusahaan tidak melakukan penjadwalan sendiri yaitu bisa menyebabkan waktu tunggu yang lama, yang menyebabkan keterlambatan penyesuaian, penumpukan antrian, serta gangguan mesin yang tidak efisien, sehingga kita memboros-boroskan waktu untuk waktu penyelesaiannya jika suatu perusahaan itu tidak menggunakan penjadwalan yang teratur. Mungkin sekian jawaban dari saya, apakah dapat diterima? Terima kasih, jawabannya sangat baik dan sangat mudah dipahami. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya Surwandari ingin bertanya kepada Ariel. Kan dalam penelitian Ariel mengambil penjadwalan single mesin tuh. Apa sih tujuan utama dari single mesin itu? Baik, terima kasih Sri Wulandari atas pertanyaannya. Tujuan dari penjadwalan penelitian yang saya ambil itu adalah untuk mengatur urutan pekerjaan agar lebih efisien, seperti meminimalkan total waktu penyelesaian atau max span, jumlah keterlambatan atau total waktu tunggu semua pekerjaan. Begitu. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, Ariel, bisa diterima dan mudah dipahami. Terima kasih, Ariel. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.